terlepas dari gue gak tahu itu sinetronnya, tapi mungkin bagus, mungkin juga nggak menarik buat gue gitu ya, tapi buat ibu-ibu menarik. Cuman sebagai pemain layangan tadi gue bilang itu orang yang kalau layangan putus terus jadi marah-marah, uring-uringan, apalagi sampai marah sama orang, komplain, gue bilang tuh orangnya nggak sabar, nggak bersyukur. Harusnya lo lakukan introspeksi, bener nggak Kang Adam? Betul. Ya, jadi lo harus lihat kenapa layangan lo putus, bukan lo nyalain orang. Ini mungkin Om Adam yang lebih lama dari kita lahirnya. Layangannya gimana harusnya tuh kan kalau supaya kita jangan sampai putus nih gitu. Supaya layangan lu nggak putus. Jadi kalau versi gua, ya gue adalah pemain layangan sejati, men. Wow, lebih lama. Gue berguru sama dia berarti. Iya. Yang pertama lu harus lakukan sebagai pemain layangan, lu cari bambu dulu tuh yang bagus bambunya. Bambunya yang bagus. Buat bikin arku namanya. Arku. Iya. Frame-nya. Yang mana buat di tengahnya tuh, buat batang tengahnya, vertikal. Vertikal, lalu cari yang horizontal yang benar-benar lentur. Beda tuh ya. Beda. Antar ini harus keras, yang belok itu harus agak lentur di ujung-ujungnya tuh harus lentur. Lu bisa bayangin arku tuh ya, bambu juga harus bisa pilih. Terus cara merapihkan bambunya sebelum lu rapihkan lagi, nanti di pinggirnya ada benang-benangnya tuh, buat ngiket benang layangan. Itu lu harus istilahnya tuh lu harus licinin tuh si arku. Orang ada yang pakai pisau, tapi gua dulu pakai pecahan botol, pakai beling. Ini ngomongin dari layang udah langsung beling-beling nih gimana? Ini kan gua lagi cerita layangan. Bang Yes kan minta gua cerita layangan versi gua. Jadi lo harus bisa ngerapiin tuh yang namanya bambu, lu rapihin, terus arku lu harus presisi. Terus benangnya, terus lu cari kertas buat ngebungkus itu jadi layangan. Kertas yang gimana gitu ya? Kertas layangan yang kalau dulu kertas wajik lah. Mungkin ada yang tahu kertas wajik ya. Ada yang hijau, ada yang merah. Kertas wajik. Jadi artinya segini, sebentar. Iya. Kalau sebelum layangan lo tuh ditampilin, sebelum layangan lo tuh naik gitu ya, jadi lo harus tahu dulu tadi ya, dalam-dalamnya gitu harus tahu dulu isi layangan itu gimana. Lo harus tahu dulu karakter si layangan itu bakalan seperti apa gitu kan, karena kan ada layangan aduan, ada layangan pajangan gitu kan. Kalau lo nggak paham itu layangan lo ya udah sebatas layangan aja, putus akhirnya marahin orang kan gitu kan seringnya. Dan lo nggak boleh sembarangan juga tuh layangan lo. Kalau layangan lo namanya singit, lo pusing pemain layangan tuh. Kalau capek lo singit, lari ke kiri, lari ke kanan, melintir. Kalau layangan lo singit itu berarti lo kayaknya gerah gitu di rumah gitu ya. Puyeng. Singit juga lo ada caranya supaya layangan lu nggak singit. Ada. Kalau memang lu udah nggak bisa diapa-apain layangan tuh, layangan singit, lu harus bolongin. Singitnya sebelah mana? Singit ke kiri, lu harus bolongin yang kanan, dilobangin. Dia biar seimbang. Atau lu kasih rumbai-rumbai di pinggirnya itu supaya posisinya ketika lu main layangan bener-bener tenang. Nggak godek. Bicara mengenai godek, lu mengenai simpulnya itu tali kama. Bikin tali kama. Lu mau bikin tali kama gesit, tali kama. Iya, tadi gue bilang buat aduan gitu kan. Makanya kalau laki-laki itu sampai, kita ngomongin dari versi laki-laki loh, bukannya tadi ibu tadi bukan. Kalau laki-laki itu sampai layangan lo putus, itu lu berarti tidak ngejaga layangan lo. Lu nggak tahu layangan lo itu sebenarnya bagus apa enggak. Sebenarnya layangan lu bagus, ya kan? Cuman lu nggak tahu, lu ngeliatnya layangan orang, benar nggak? Sehingga apa, layangan lu putus, lu jadi marah-marah, lu jadi nggak introspeksi diri ya. Padahal tadi kalau kata Om Adam harusnya lu tahu dulu gimana cara bikin arkunya, cara milih kertasnya tuh, ya kan? Sampai milih bambunya, sama namanya bikin tali kamanya kan? Kang Hendi tahu, Om Hendi? Apa tuh? Cara pilih benangnya beda. Benang. Ada juga benang. Tahu nggak? Benang gue zamannya dulu tuh kalau nggak salah ada pakai benangnya kayak benang jahit atau benang tenur. Benang jahit
Benang gain mana Itu biasanya buat benang gelasan itu. Oh Jadi iya, gelasannya. lu Coba lu gua kasih bikin. gelasan lagi, Iya, bikin ya tadi yang sendiri. dibilang pakai pecahan Iya, iya. botol. Gue paham dulu hidup lu di mana dulu Pakai kecil dia, Pak. Dan bikin gelasan, lu bikin cari apa pecahan beling lu buat gitu ya. Betul, Pakai betul. telur. Bagus banget tuh. Beli aja susah banget. Kan gue susah waktu Iya, itu iya. kan. Udah jangan bicara sama saya. Ini gelasan 24 gitu ya. 24. Itu dia makanya itu kalau laki-laki itu tahu cara memperbaiki layangan. Ini sebelum kita nggak ngomongin layangan itu confess dulu belum. Masih kita bikin, kita persiapkan dulu layangannya. Baru setelah itu layangan lo naik. Betul nggak? Betul. Begitu udah naik apa yang harus lo lakuin? Kalau gua udah naik, gua udah punya percaya diri bahwa layangan gua oke nih. Karena ada dua versi, apakah gua hobi cuman main layangan doang, yang tadi lu harus kasih buntut, kasih sayap. Berarti jadi pajangan. Jadi pajangan dan Karena kalau layangan udah indah gitu udah ya. indah, nggak boleh diadu tuh, nggak boleh. Artinya ya, lu bukan pemain. Dia cuman mau main layangan aja. Tapi kalau lu memang layangan aduan, lu udah siapin benang lu yang tadi Pak 24 mambo, ya kan? Oh, iya, benar. Sono mainnya di Siongpu kalau cari benang. Ya kan? Jadi layangan lo, nih misalnya lo lagi main layangan nih Kang, lo udah lihat di layangan lo kayak begini, terus ada layangan lain yang nyamperin, kira-kira lo mau ngaduin, apa lo biarin putus layangan lo ambil layangan yang itu? Gua harus menang. Gua Untuk harus dapetin adu, layangan untuk ini? dapet layangan itu. Tapi bisa loh. Bisa. Zaman dulu gitu loh. Oh, Pak. iya, digerek ya? Diputus terus Iya. dikilik-kilik Belintir, gitu belintir. tuh. Jadi layangan lo dua dong. Iya, layangannya itu dua. yang- Coba masalahnya layangan kita itu Bisa. ikhlas nggak? Iya. Karena kalau lu jago main layangan, ketika dia kalah kita tahu tuh, karena putusnya jauh tuh si benang. Oh. Jadi lu pelintir tuh layangan lu sehingga lu pada saat lu tarik dapat dua layangan. Mudah-mudahan jangan Mudah-mudahan. sampai yang ini dapat layangannya putus. Ada Nah, juga ketarik. Tapi karena akhirnya bisa penjelasan. kejadian begitu juga pada saat kita coba ngambil yang layangan kedua, layangan kita malah jadi ikut putus. Ada. Itu bisa terjadi. Karena juga. sebenarnya benang si lawan kita tuh lebih tajam Tuh sebenarnya. yang gue bilang gini. Lebih tajam. Jadi si lakinya si pemain layangan ini nggak tahu, dia tidak melakukan introspeksi karena harusnya dia lihat ada faktor internal, ada faktor eksternal. Yang bikin layangan itu tetap bagus, yang bikin layangan itu tetap bisa mengudara Iya. dengan antengnya. Betul. Itu karena ada faktor internal dan eksternal. Internal apa? Internal tadi yang diceritain sama Om Adam. Dia tahu gimana layangannya itu dibuat, gimana pengorbanan dia bikin layangan, nyari bambunya, nyerut pakai beling, ya kan? Iya. Terus juga ngebentuk layangannya itu biar jadi sempurna, nggak miring kiri, nggak miring kanan, nggak singit, Iya. nggak nyap tiap hari gitu kan? Ya itu faktor internal. Iya. Milih benangnya, gimana ngiket si layangan itu dengan penuh rasa cinta gitu ya, dengan benang yang bagus gitu kan, sehingga apa begitu berkibar ada layangan lain dia akan bilang layangan gue lebih bagus. Iya. Kalaupun ternyata layangan itu yang lain itu ngajak ngadu, ada faktor eksternal yang harus dia lihat. Apa? Satu, arah angin. Oh iya. Ya kan, udah pasti arah angin. Arah angin itu mihak ke dia apa enggak? Betul. Artinya layangannya dia tuh singit apa enggak yang Benar. lagi dia pegang nih. Tapi kalau layangannya singit, terlalu singit, kadang-kadang males juga kan. Benar. Capek Benar, banget tuh. Betul. Sehebat apapun layangan lu sama benang lu yang bermerek, ketika lu salah ke arah anginnya, lu pasti kalah bang. Karena pada saat lu mengelawan itu berat, Yes. berat. Jadi lu kalah gesekannya. Akhirnya apa? Udah lo putusannya layangan lo gitu kan. Kalah. Mendingan ngambil layangan orang. Nah, jadi ada faktor eksternal itu tadi, arah angin. Yang kedua kita juga harus melihat ini layangan yang ngajak ngadu ini seberapa serius sih dia sebenarnya. Benar. Cuman pengen mancing doang. ya. Kan ada suka kadang kabur. Ya, cuman ngodain gitu loh. Iya. Apa emang dia pengen bener-bener ngiket layangan kita gitu kan? Atau ngiket di benang kita itu. Ada yang main benang bang. Jadi Oh, gimana tuh? gua tahu benang dia sedikit nih. Ketika lu gelut nih, Oh, iya, gua main iya. ngulur, Diulur, ya. sampai habis. Itu dia. Gitu sampai istilahnya kelip. Oh iya, kelip tinggal kecil gitu. iya. Sampai Padahal dia jauh stok gitu. benang banyak. Kalau lu bener-bener si musuh lu stok benang lu habis, kalah dia pasti kan kegesek dia ke Bener, bawah, bener, ke bener. bawah. Orangnya ketarik. Tadi itu kan berarti kita harus tahu faktor internal kita kan. Yes. Seberapa kuat kita ngiket
benang layangan itu dan seberapa jauh kita bisa mainin si layangan itu Iya. tetap muter. Iya betul. Kalau ngadu kan muter kan. Kalau kita nggak kuat mendingan tinggalin. Bilang aja, sorry layangan gua nggak lagi pengen diadu gitu. Iya. Gua lagi nggak pengen ngadu gitu. Lo sono aja dulu gitu kan. Tapi kalau ada yang nyolot gimana tuh? Oh, ada kode etik. Ada Kan gue juga bilang tuh. tadi, Iya. ada kode pemain layangan tuh ada kode etiknya. Yang mana layangan buat ngadu, yang mana dia nggak mau diadu. Iya. Ada kayak dikasih sayap, kiri dikasih kanan, buntut. kasih buntut. Bahwa itu mungkin nih. Yang main anak kecil, benangnya bukan benang gelasan. Ada men kode etiknya. Jadi artinya kalau layangan kita udah kayak begitu berarti udah layangan pajangan lah ya. Layangan Udah indah. pajangan. Kita kayaknya sayang buat ngelepasin, bener gak? Yes. Buat ngadu aja gitu males ya kan? Yes. Berarti yang salah siapa? Pemain layangan ya. Pemain layangannya. Tapi sorry, Gue inget ini main-main layangan. Sorry gue. Ini kita dari tadi ngomong mulu nih. Ini kita dari tadi ngomong mulu. Gue udah pesen makanan dari enak banget ini. Apa tuh? Bentar, gua ambil tuh. Abang Gojeknya baru datang tuh. Bentar ya. Siap. Gue baru beli nih tadi pesen di Gojek nih. Makanan enak nih. Lo harus coba lu. Buka dulu bang. Dapur ibu. Ini dia. Iya. Ini dia. Kayak gimana coba? Ya kemarin pernah kita ceritain ya. Jadi ada satu makanan olahannya Dapur Ibu. Nah, ini nih coba nih yang dapur ibu nih coba. Ini baru datang nih, masih hangat. Coba Kang dibuka nih. Wah, ada scan-nya lo Kang. Barcode. Ada barcode-nya nih. Wah. kekinian ini mah udah. Ini gue pikir buat peduli lindung ini. Ya. Wah, iya itu berarti dia Gila. memang dibilangin kalau emang ada barcode-nya biasanya di itu memang dia belum dibuka. Oh, berarti Jadi memang belum Unboxing nih, unboxing nih coba di sini Gila. kita lihat. Waduh. Kayak metaverse lo gini-gini juga ya. unboxing. Wih, dalamnya lagi ada lagi, Kang. Mantap. Ini segelnya aja udah 2 nih kan? Iya. Wih, coba bentar lihat. Wah, dapur ibu with love. Yang kemarin kita bilang. Gue buka ya. Buka. Iya. Wih, Pas banget sama kopi nih mah. waduh, coba itu ada itu tadi kalau nggak salah ada apa Sendoknya? namanya? Bukan, ada potongannya itu di dalam itu. Ini di plastiknya itu dia. Ini temennya kopi tuh, temennya kopi pas. Ih, kokil. Potongnya nih, tengah-tengah dulu lah. Kalau kayak misalnya Bandung potongnya sembarangan biasanya suka bau amis ya. Wih. Bau berengus gitu ya. Itu mah bebek sama kambing. Coba Lihat kita lihat. lelernya Kang, waduh. Wih, susunya Siapa lo nggak doyan ginian? Ya. tuh lihat. Wih, susu. Apa pisang ya? Pisang coklat nih strudel ini namanya. Ada apa aja? Ada apa aja selain pisang? Ada pisang coklat, pisang keju. Gue cuma mau ngambil yang spesialnya dia memang dia pengen di pisang sama keju sama coklatnya. Itu kedoyanan gue nih, beneran dah. Wih. Pak, Om Adam dong. Kang Adam lo ambil dulu Kang. Adam. Gue biasanya Ujung paling dulu. suka pinggir, ujung, pinggir, ujung. Kenapa? Karena ada kriuk-kriuknya. Wih. Coba makan. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beuh, makan gituan jenggot lo berubah jadi coklat. Gokil. Gimana? Mantap ya. Bintang berapa ya? Tentang 4 nih. Oh, bintang 4. Ya, jadi kalau teman-teman ombak pantai mau pesen Coba gue Bang, cobain ya. pesen kayak gini di mana nih, Om Banget Hendy? nih. Ini tadi gue sih pesen di Gojek, tapi katanya di Lumo tuh ada Lumo. juga. Lumo apa tuh Lumo? Lumo kalau dulu tuh toko namanya, tapi sekarang karena udah dibeli sama Jeff Bezos, dia ganti Oh, namanya Jeff jadi Bezosnya Lumo. Amazon? Amazon. Oh. Aduh, ntar ya kemana lu ya? Anjir. Meler bang, meler. Men. Gila. Ih, cakep. Ini sih. Gua mau makan dulu ya. Tannya yang Bentar. Enak bener habis makan serudel. Bener bang. Biasa. Pakai kopi Pokoknya hitam. kalau mau pesen ordernya di sini nih bang. Oke. Ada ya? Ada ya, ntar alamat sama ini ya, apa namanya? Instagram. Instagramnya Instagramnya ada. ada. Lu wajib coba. Bener, wajib coba. Apa namanya tadi? Strudel dapur ibu. Dapur Ibuek. Ya, Ibuek. Oke, jadi teman-teman tadi yang kita bahas tentang layangan putus ya. Ya terlepas dari si kontroversi tentang layangan putus di sinetron ya, tapi artinya kalau sebagai pemain layangan nih, lu laki-laki yang
yang emang jago main layangan ya, itu kalau layangan lo sampai putus, gue bilang lo bukan laki-laki bro. Laki-laki, ya. Kenapa layangan lo sampai putus? Kan harusnya lo jagain layangan lo, karena layangan lo itu adalah apa namanya, sesuatu yang bisa lo nikmati keindahannya, bener gak? Betul. Gitu. Gimana closingnya coba kira-kira? Pesannya buat yang pemain layangan nih, kan Om Adam tadi katanya pemain layangan expert. Ya, jadi buat para pemain layangan, lu pertama benang lu harus bagus. Benang lu harus bagus. Arah angin. Ya, Perhatiin arah angin gitu perhatiin ya. arah angin. Jangan sampai Kalau ada itu. yang tiba-tiba Oh iya. nyonyong, Ketika lu arah angin lu salah, jangankan lu ngadu, naikin layangannya udah susah. Susah bang, Iya. mainin layang itu. Dan berikutnya adalah tangan lu juga harus benar-benar lu jaga, karena lu benang lu juga tajam. Resiko tangan lu ketika lu adu itu pasti lu luka. Ya. Tangan lu bakal luka. Artinya lo harus siap luka gitu harus ya. siap luka. Harus siap lo berkorban gitu ya. Yes. Untuk bisa mempertahankan layangan lo kan, gitu Iya, kan. ya ada lu harus korbanin lah, baik. Waktu udah pasti tuh, Iya, kadang-kadang iya. asik tuh. Tapi sesama pemain layangan biasanya punya waktu jeda ketika dia maghrib. Maghrib. Artinya kalau udah maghrib, udah harus balik dah lu, selesai. udah selesai. Lu Jangan- hanya seorang pemain, Iya, iya. ya kan? Jadi Karena ada pemain berikutnya layangan peteng. Artinya kalau udah maghrib ya udah kira-kira lo ngelihat aja susah. Iya. Ngedenger aja udah jarang. Angin udah sedikit. Angin sedikit. Muter udah susah. Lo masih pengen main layangan. Itu udah nggak pantas ya. Nggak pantas. Pantasnya ngapain? Pantas. Sholat. Gitu. Sip tuh kalau ada. Oke, guys, terima kasih banyak. Hari ini ada yang kita dapetin nih. Terutama strudel. Terutama strudel. Yang kedua layangan putus. Konten gue BTW, kita benar-benar pemain layangan nih. Iya. Layangan. Emang kenapa sih lu tadi konten? Iya, masalahnya dia cerita tentang drama layangan. Oh, Gue gitu. menceritakan memang pemain layangan beneran, bang. Iya, iya. Gak ada hubungannya sama yang lain. Ya, Makanya gue bingung. nggak usah dihubungin, terserah mau teman-teman penonton mau kasih komennya hubung-hubungin. seperti apa. Nggak mau hubung-hubungin ini sama sinetron silakan, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting kita cuma cerita ya kan, kita cuma cerita bahwa main layangan tuh yang bener begini. Iya. Gitu. Yang bener itu adalah main layangan. Habis itu lo maghrib pulang ngopi sama makan. Strudel. Sampai ketemu lagi di Ombak Pantai. Obrolan bapak-bapak yang Paham. Dan santai.